Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Andari dengan NIM 2010117340. Di sini saya akan mempresentasikan materi hukum administrasi negara. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hukum administrasi negara, sedikit membahas apa itu administrasi negara. Nah, administrasi negara itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan negara. Administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu intensif dan ministrit, yang berarti melayani. Jadi secara etimologis, administrasi dapat diartikan sebagai melayani secara intensif. Kemudian negara. Negara itu merupakan organisasi tertinggi yang terdiri atas wilayah yang memiliki pemerintahan yang mengatur rakyatnya. Jadi dapat diartikan bahwa administrasi negara itu merupakan suatu kegiatan yang mengatur tentang peran dari badan-badan lembaga negara atau alat perlengkapan negara untuk dapat mencapai tujuan negara secara efisien. Selanjutnya, mengenai hukum administrasi negara. Di sini saya mengambil salah satu pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu Abdul Jamali. Menurut Abdul Jamali, hukum administrasi negara adalah hukum yang berisi peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antar warga negara dan badan negara atau pemerintah yang menjadi sebab negara itu berfungsi. Jadi hukum administrasi dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang fungsi, tugas, peran, serta wewenang dari badan atau lembaga negara tersebut. Nah, selanjutnya mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama terdiri dari hukum yang mengatur prinsip-prinsip atau dasar-dasar umum daripada administrasi negara. Kemudian yang kedua, hukum yang mengatur tentang organisasi negara. Yang ketiga, hukum yang mengatur tentang aktivitas-aktivitas daripada administrasi terutama yang bersifat yuridis. Keempat, hukum yang mengatur tentang sarana dan prasarana daripada administrasi negara. Yang kelima, hukum yang mengatur pemerintahan daerah dan wilayah administrasi negara. Dan kemudian yang keenam adalah hukum yang mengatur tentang peradilan administrasi negara. Nah, kemudian mengenai objek hukum administrasi negara. Objek hukum administrasi negara itu sendiri dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Secara sempit, objek hukum administrasi negara adalah pemegang jabatan-jabatan dalam negara itu sendiri atau alat perlengkapan negara beserta warga masyarakatnya. Nah, kemudian secara luas, objek administrasi negara adalah negara dalam keadaan dinamis atau negara dalam keadaan bergerak. Yang dimaksud dengan negara dalam keadaan dinamis adalah bahwa jabatan-jabatan atau alat perlengkapan yang ada dalam negara tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya mengenai sumber-sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan faktor-faktor yang menentukan isi dari aturan-aturan hukum. Dapat dipengaruhi oleh faktor sosiologis yang merupakan faktor penting yang menentukan isi hukum positif. Artinya, hukum yang berlaku itu mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat. Kemudian faktor historis yang merupakan sebagai sumber penemuan atau pengenalan hukum pada saat tertentu. Ada juga faktor filosofis yang menentukan bahwa suatu hukum dibentuk itu harus mencerminkan keadilan. Nah, yang kedua, sumber hukum formil. Sumber hukum formil itu sendiri merupakan bentuk-bentuk konkret dari peraturan-peraturan yang ada. Nah, contoh dari sumber hukum formil itu diantaranya ada peraturan perundang-undangan mengenai hukum administrasi negara. Kemudian kebiasaan atau faktor administrasi negara, jurisprudensi, dan juga doktrin. Nah, bagaimana sih hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara? Menurut Cranenburg, hukum tata negara mengatur struktur atau susunan umum dari lembaga-lembaga negara, sedangkan hukum administrasi negara mengatur komposisi atau wewenang dari lembaga negara tersebut. Jadi dapat diartikan bahwa jika hukum tata negara mengatur tentang badan-badan negara atau alat-alat perlengkapan negara beserta pembagian kekuasaannya, maka hukum administrasi negara mengatur bagaimana badan-badan negara atau alat-alat perlengkapan negara itu berfungsi
dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, tiba pada pembahasan terakhir mengenai organisasi administrasi negara. Organisasi administrasi negara sendiri dapat diartikan sebagai pola-pola hubungan formal yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan pemerintah. Secara garis besar, organisasi administrasi negara itu terdiri dari organisasi pemerintah pusat dan organisasi pemerintah daerah. Organisasi pemerintah pusat merupakan organisasi yang berkedudukan di tingkat pusat, terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri. Kemudian organisasi pemerintah daerah merupakan organisasi yang berada di tingkat daerah. Di Indonesia sendiri, tentang pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah daerah terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta lebih lanjut mengenai apa itu pemerintah daerah sendiri diatur dalam pasal 3 ayat 2, di mana di sana dinyatakan bahwa pemerintah daerah itu terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah. Nah, itu pembahasan mengenai hukum administrasi negara. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.